Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Merani dengan NIM 255311082 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PI 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Buwaihi. Nantikan videonya ya. Bayangkan sebuah desa di lereng pegunungan berbatu, angin dari Laut Kaspia berhembus kencang. Di sana, seorang nelayan miskin bernama Abu Syuja Buwai membesarkan 3 orang putranya, yaitu Ali, Hasan, dan Ahmad. Tak ada yang menyangka ketiga anak nelayan itu kelak akan memegang kendali atas Baghdad, ibu kota terbesar di dunia Islam. Mereka memulai segalanya dari nol, sebagai prajurit bayaran di bawah komando Mardawij Ibnu Ziyar, penguasa kecil di Persia Barat. Tapi ketiga saudara ini bukan sekedar tentara biasa. Mereka adalah pemimpin yang lahir dari kesulitan. Pada tahun 932 Masehi, Ali sang kakak merebut kota Karaj bukan dengan sihir, bukan dengan keberuntungan, tapi dengan strategi, loyalitas pasukannya, dan keberanian yang tak kenal mundur. Dari Karaj, mereka bergerak ke selatan, menguasai Fars, lalu ke barat memasuki Khuzestan. Wilayah demi wilayah jatuh ke tangan mereka, hingga tibalah momen yang paling menggetarkan. Tahun 945 Masehi, Ahmad ibnu Buwai, adik bungsu, membuka gerbang Baghdad. Khalifah Abbasiyah, pemimpin seluruh umat Islam, menyambutnya dengan jubah kehormatan, tapi semua orang tahu siapa yang kini benar-benar berkuasa. Di bawah dinasti Buwaihi, Baghdad dan Shiraz bersinar seperti bintang kembar peradaban. Istana mereka bukan sekedar pusat kekuasaan, melainkan magnet bagi otak-otak terbaik dunia. Ibnu Sina, yang kita kenal sebagai Avicenna, menulis Al-Qunun fi Al-Tib di bawah naungan mereka. Sebuah buku yang menjadi standar ilmu kedokteran Eropa selama 600 tahun. Amir terbesar mereka, Adud al-Daulah, membangun rumah sakit megah di Baghdad pada 981 Masehi dengan 24 dokter spesialis, perpustakaan medis, dan apotik lengkap. Di zamannya, tak ada fasilitas kesehatan yang menandinginya dimanapun di dunia. Dan disinilah paradoks yang paling memukau dari dinasti ini. Mereka adalah penguasa Syiah yang memerintah ibu kota Sunni. Khalifah tetap ada di singgasananya, tapi hanya sebagai simbol. Kekuatan nyata ada di tangan Buwaihi. Namun, seperti semua kerajaan besar, benih kehancuran Buwaihi tumbuh dari dalam. Setelah Adud al-Dawlah wafat tahun 983, putra-putranya saling berebut kekuasaan. Saudara membutakan saudara, Amir memenjarakan Amir dalam hitungan tahun. Sebuah dinasti yang dibangun dengan penuh pengorbanan mulai makan dirinya sendiri. Kas negara mengering. Tentara bayaran Turki yang seharusnya melindungi kini menjadi ancaman, gaji terlambat dibayar, pemberontakan demi pemberontakan muncul di mana-mana. Dan di timur, jauh di padang Asia Tengah, sebuah kekuatan baru sedang berderap mendekat. Tahun 1055 Masehi, Tughril Bek, pemimpin dinasti Seljuk, memasuki Baghdad. Amir Buwaihi terakhir dibawa pergi dalam keadaan terikat. 7 tahun kemudian, sisa-sisa kekuasaan Buwaihi di seluruh wilayah pun padam selamanya. Tapi, apakah Buwaihi benar-benar hilang? Tidak ya teman-teman, warisan mereka hidup dalam setiap buku kedokteran yang menyebutkan nama Ibnu Sina. Dalam setiap syair Persia yang dibacakan oleh Firdausi dan Rumi,
dalam sistem kesultanan dan khalifah yang diwarisi oleh Seljuk, Mamluk, dan Utsmaniyah. Tiga putra nelayan dari Dailam itu tidak hanya membangun dinasti. Mereka membuktikan bahwa sejarah selalu lebih kompleks dari warna hitam dan putih, dan bahwa kekuasaan sejati bukan yang duduk di atas tahta, melainkan yang menggerakkan dunia dari balik tirai. Sekian penjelasan dari saya Dinda Merani, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Nun kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.